Sama-sama kita mau satu dalam doa. Mari tundukkan kepala, tutup mata, karena kita akan menerima sesuatu yang baik yang datangnya dari firman. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan kali ini dapat bertemu walaupun tidak bertatap wajah secara langsung, tapi hamba serahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan dari GBHMJ dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan video ini, baik yang sedang duduk, berdiri atau berbaring. Hamba percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Allah tetap bekerja, memberikan pengurapan, memberikan keteguhan hati, memberikan sukacita, bahkan shalom dari sorga menyelimuti hati dan pikiran kami melalui firman Tuhan yang disampaikan dalam video kali ini. Hamba berdoa Tuhan kuduskan lidah bibir hamba sehingga apa yang hamba sampaikan hanya berasal daripada Allah itu sendiri. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari jemaat Tuhan kita mempersiapkan kebenaran firman Tuhan, Alkitab saudara, atau saudara bisa lihat langsung ayat yang akan muncul di layar ini. Saya hari ini mempersiapkan satu tema khotbah yang sebenarnya sederhana, tapi saya percaya ini ketika dikerjakan dan dilakukan dengan setia, engkau akan melihat banyak janji-janji Tuhan yang tergenapi. Karena Tuhan itu selalu punya rencana yang baik bagi hidup saya dan hidup saudara. Sama-sama lihat Mazmur pasal yang ke-37, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat 25. Ayat yang tidak asing bagi kita di GBHMJ, karena ini salah satu ayat yang cukup menjadi favorit bagi gembala sidang kita, ayat yang Tuhan berikan kepada gembala sidang kita, dan saya mau kita belajar dari beberapa ayat ini supaya kita melihat janji Tuhan juga tergenapi dalam kehidupan kita. Mazmur 37, 23 sampai dengan 25. Perhatikan baik. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bahkan apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat yang ke-25 ayat terakhir. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tema khotbah saya hari ini adalah just do it. Lakukan saja. Apa maksudnya pendeta? Saudara, saya percaya betul bahwa setiap manusia harus mengetahui bahwa hidupnya itu ditentukan oleh Allah. Hidup saya, hidup setiap saudara, hidup istrimu, hidup suamimu, hidup anak-anak kita, itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan apa yang Tuhan tentukan adalah baik adanya. Karena Alkitab sudah janji rancangannya bukan kecelakaan, melainkan damai sejahtera. Persoalannya, tidak semua kita menyadari tuntunan yang Tuhan buat dalam setiap langkah hidup kita. Disinilah seringkali orang mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Betul mungkin dia gereja, dia beribadah, bahkan jangan-jangan dia melayani. Tapi kalau dia nggak menyadari tuntunan Tuhan, akan sangat mudah untuk dia memperkatakan ucapan kecewa saat hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupannya. Padahal Mazmur jelas katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Salah satu hal bodoh yang terjadi dalam hidup orang percaya adalah ketika mereka tidak menyadari betapa besarnya peranan Tuhan dalam menuntun langkah-langkah kehidupannya. Kenapa? Karena apa yang Tuhan rencanakan itu selalu baik. Tuhan itu tidak pernah bertindak dengan sia-sia. Tuhan itu tidak pernah berbuat sesuatu tanpa dasar atau tanpa alasan. Apapun yang Tuhan buat, Tuhan sudah planning dari A sampai Z dengan sempurna. Itu Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Iya, Tuhan itu Allah yang ajaib dan luar biasa. Jadi kalau kita menjalani hidup dengan ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keraguan-raguan, ada yang salah bukan dari Tuhan, tapi sesuatu yang salah dari diri kita sendiri. Kan ada jemaat bilang begini, pendeta, salah nggak kalau saya hidup itu khawatir? Salah nggak kalau misalkan saya itu hidup dalam keraguan? Alkitab jelas katakan dari sekian ribu tahun yang lalu, Yesus sendiri berucap, jika burung udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Lalu kenapa kita tetap hidup dalam ketakutan, kecemasan? Bahkan orang ini berdoa loh, orang ini bergereja, bahkan tidak sedikit mereka melayani Tuhan. Lalu kenapa mereka tetap hidup dalam keraguan, kecemasan, kekhawatiran? Jawabannya sederhana, mereka tidak menyadari penyertaan Tuhan. Orang kalau menyadari penyertaan Tuhan itu, di tengah masa-masa sukar hidupnya, dia masih tetap bisa rasa sukacita. Iya kan? Saudara pernah nggak ngalami masa-masa seperti itu? Masalahnya luar biasa nih, tekanannya dahsyat nih. Tapi kok kayaknya masih bisa ada sukacita? Ada tuntunan Tuhan. Ada orang-orang di tengah kondisi yang pelik sekali. Dokter bilang, sulit untuk sembuh. Saya sebagai tim medis sudah angkat tangan.
obatnya terlalu mahal, engkau tidak sanggup untuk biaya operasi. Tapi kenapa ada orang-orang di tengah masa seperti itu, dia tetap bisa berpengharapan? Karena dia menyadari tuntunan Tuhan jauh lebih luar biasa dari segala tantangan, masalah yang sedang dihadapi. Makanya rugi besar kalau saudara tidak menyadari. Alkitab sudah katakan sejak awal. Bahkan ketika kita dituntun Tuhan, kalaupun jatuh, ayat yang ke-24, apabila ia jatuh tidak sampai. Sekarang saya mau ajak jemaat Tuhan, siapapun yang menyaksikan video ini, pakai nama saudara ya, pakai nama saudara. Katakan ayat yang ke-24, apabila nama saudara, apabila Yebi jatuh tidak sampai tergeletak. Kenapa? Sebab Tuhan yang menopang tangannya. Katakan amin. Iya, orang kalau terlalu takut rugi besar. Ada banyak orang menjalani hidup itu, melangkah juga belum, kecemasan, ketakutan dan kekhawatiran sudah menguasai dirinya. Pernah lihat bayi belajar jalan? Bayi itu kan proses mulai dia belajar merambat, pegang di sekitar, sampai akhirnya berdiri berjalan itu sekitar 9, 10, 11, 12 bulan. Jadi sebelum 1 tahun biasanya bayi normal pada umumnya sudah mulai belajar dari ngerangkak dan mulai berjalan. Pernah perhatiin gak? Ketika anak belajar jalan, sometimes dia takut. Tapi kan orang tuanya akan selalu berkata, ayo sayang, sini sama papa, ayo sini ngelangkah, nanti papa tangkap. Seringkali bayi gak mau melangkah karena pernah dia mengalami mungkin jatuh, dia terbentur dan jatuh itu gak enak. Dia nangis, jadi waktu dia ngerambat, waktu dia mulai mau melangkah, dia mulai ingat waktu dia jatuh, sakitnya, nyerinya. Tapi orang tua yang baik sekalipun, orang tua yang sangat sayang kepada anaknya, seringkali harus tetap mengatakan, ayo sayang, jalan. Gak apa-apa, jatuh nanti papa angkat, ayo kita belajar. Tidak ada orang tua karena sayangnya sampai anaknya digendong terus. Pokoknya setiap anaknya mau melangkah, orang tuanya bilang, jangan, biar papa gendong. Akhirnya itu anak dari umur 9 bulan sampai umur 39 tahun digendong terus ya. Anaknya kalau selalu digendong lumpuh, nggak bisa jalan. Teman-temannya udah lari, dia masih pakai stroller. Demi anaknya bisa jalan, seringkali orang tua seakan-akan tega melihat anaknya mungkin sempoyongan, mungkin terjatuh, tapi itu demi pertumbuhan anaknya. Dan seringkali itu yang Tuhan buat bagi kita. Waktu kita jatuh, waktu kita merasakan sakit, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan sedang mengawasi. Kalaupun engkau jatuh, tidak sampai tergeletak. Kenapa? Tangan Tuhan menopang. Makanya tema khotbah saya ini harus jemaat Tuhan resapi ya. Just do it. Maksudnya lakukan saja. Kenapa? Yang pertama saya mau ajak setiap jemaat Tuhan memperhatikan ada 3 poin yang saya sampaikan. Waktu khotbah kita gak banyak, tapi saya percaya poin-poin ini akan memberikan pengaruh yang besar dalam langkah kehidupan kita. Yang pertama, bagaimana dalam kehidupan kita supaya kita berani melangkah meskipun kita tidak memahami sepenuhnya apa yang menjadi rencana Tuhan. Yang pertama, ketika engkau percaya Allah merancangkan kebaikan dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, rencana Tuhan baik bagi saya. Sekali lagi, sama-sama bilang dengan iman, rencana Tuhan baik bagi saya. Pernah dengar kisah Ishak? Jadi Alkitab cerita ketika Ishak sudah berumah tangga dan Abraham sudah mati, Ishak itu ada di tanah Gerar. Nah, yang jadi persoalan, tanah Gerar ini sedang terjadi kelaparan. Alkitab katakan Ishak berencana, dia berpikir, dia punya tujuan untuk pindah ke Mesir. Tujuannya apa? Supaya dia terhindar dari bencana kelaparan. Bencana kelaparan yang terjadi pada zaman itu bukan karena krisis ekonomi, bukan karena pengiriman ekspor impor terhambat, no, karena daerah, lahan atau iklimnya tidak mendukung untuk pertumbuhan tanaman. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Ishak? No, you jangan pergi ke Mesir, engkau tetap standby di tanah Gerar, di tempat kelaparan terjadi. How come? Kenapa Tuhan suruh sesuatu yang buruk bagi Ishak? Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, Ishak taat atau tidak? Alkitab katakan Ishak taat. Ishak nggak adu argumen dengan Tuhan. Ishak nggak bertanya why God. No, Ishak just do it. Dia tetap lakukan aja apa yang Tuhan berkatakan, sekalipun mungkin tidak masuk akal. Tapi Ishak percaya bahwa rancangan Tuhan adalah baik. Ishak itu sama hidupnya seperti Yusuf. Yusuf kan diberikan mimpi
11 lumbung mengelilingi lumbungnya dan sujud. Dia lihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya. Tuhan memberi mimpi besar kepada Yusuf. Yusuf just do it. Dia memperkatakan kepada ayahnya, ibunya, dan seluruh saudaranya. Pertanyaan saya, semuanya baik? No. Justru karena dia cerita, justru karena dia berbuat apa yang Tuhan perkatakan, apa yang Tuhan impikan, masalah besar datang. Yusuf dibuang, Yusuf dijual jadi budak, Yusuf difitnah, dia masuk penjara. Yusuf punya hak untuk memperkatakan kecewa kepada Tuhan. Tapi apa Yusuf kecewa? No. Bahkan dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, perhatikan, ini ayat orang-orang yang percaya akan rancangan Tuhan yang baik dalam hidupnya. Yusuf bilang begini kepada seluruh saudaranya setelah segala proses pahit yang dialami. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tidak kecewa. Dan saudara jangan cuma lihat dari pasal ke pasal seperti cepat sekali. No, belasan tahun Yusuf mengalami masa-masa sukar. Tapi kenapa dia tetap melihat mujizat Tuhan? Karena dia percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan bagi saya adalah baik. Tuhan tidak pernah gagal. Ada satu lagu zaman dulu tuh, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Iya, Tuhan itu gak pernah gagal. Apapun yang dia buat itu sempurna. Gak usah bicara tentang masa depan dulu lah. Hidup saya dan hidup saudara itu sebuah rancangan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Mazmur sampai bilang begini, kejadianku dahsyat dan ajaib. Mazmur 139 ayat 4 saya baca lah biar setiap saudara nanti jangan si Yebi ini baca ayat dari mana lagi. Mazmur 139 ayat 14. Alkitab jelas bilang begini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Sama-sama bilang sama saya dahsyat. Sama-sama bilang sama saya ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Proses penciptaan saya dan saudara sejak dalam kandungan ibu kita itu luar biasa. Kalau saudara nanti bisa searching, saudara bisa lihat proses pembuahan dari indung telur ketemu dengan sperma, ketika menyatu satu persatu sel mulai sampai akhirnya jadi janin bayi. Itu luar biasa loh saudara. Dan apa yang Tuhan ciptakan itu semuanya sempurna. Ada gak yang salah? Tidak. Saudara lihat ya dari organ-organ tubuh kita. Dahsyat-dahsyat yang Tuhan buat. Jantung kita satu-satunya organ, salah satu organ tubuh yang tidak pernah istirahat dalam tubuh saya dan dalam tubuh saya dan tubuh saudara, namanya jantung. Punya jantung? Iya. Jantung itu sejak terbentuk sampai dengan nanti nafas kita terakhir, dia terus bekerja. Saudara pernah jantungnya istirahat? Pernah? Enggak pernah kan? Saya juga enggak pernah. Secapek-capeknya kita, seletih-letihnya habis olahraga, aktivitas, bekerja, cuma jantung yang terus bekerja. Jantung enggak pernah bilang, aduh gue capek nih, tidur bentar ah, lewat. Itu kan dahsyat saudara. Tuhan, saudara tahu nggak, mata saya dan mata saudara, mata kita ini salah satu organ tubuh yang spesial karena dia diperlengkapi dengan perlindungan ekstra cepat. Iya, saudara nggak salah dengar, mata ini punya perlindungan ekstra cepat yang Tuhan ciptakan dengan begitu rumit. Namanya kelopak mata, bulu mata, pokoknya semua yang melindungi mata. Jadi kalau ada rangsangan datang, manusia itu butuh experience, latihan, teknik, ilmu untuk bisa menghindar, menangkis, sampai akhirnya dia benar-benar punya refleks yang cepat. Tapi mata, sejak awal kita, dari bayi, anak, ini refleks paling cepat. Ketika bola datang, ya kan? Ketika ada rangsangan datang mengenai mata, mata tuh nggak perlu tahu kejadian detil. Tapi ketika dia tahu ada yang mau mendekat, dengan begitu cepat, sepersekian detik, kelopak mata menutup. Tujuannya apa? Melindungi mata. Siapa yang buat mata? Tuhan. Ya kan ketika bola datang, kita lagi nengok sini, set. Ada yang respon matanya lama sekali. Ketika ada bola datang, terus kelopak mata bertanya, apa itu? Wah, bahaya sekali ya. Bagaimana kita menghindar? Wah, sudah begitu dekat. Nggak ada. Mata dengan sangat cepat menutup. Spesial.
Tuhan ciptakan mulut. Ada beberapa fakta nih saya bacain supaya saudara tahu betapa spesialnya kalau Tuhan membuat sesuatu. Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah gagal dalam merancangkan, dalam bertindak. Saya dapat beberapa fakta. Saudara bisa lihatlah fakta-fakta lebih lengkapnya. Itu ada puluhan fakta tentang tubuh manusia. Dikatakan mulut menghasilkan sekitar 1 liter air liur setiap hari. Makanya kita bisa terus mengkonsumsi makanan, berbicara, karena harus ada liur itu 1 liter setiap hari. Tapi buat ibu-ibu yang suka ngomel mungkin bukan liter ya, galon. Mata kita itu bisa membedakan antara 2,3 juta hingga 7,5 juta warna yang berbeda. Ini data yang saya dapat. Para ilmuwan bahkan memperkirakan bahwa hidung kita dapat mengenali miliaran aroma yang berbeda. Itu kalau dilatih tuh lebih-lebih dari anjing pelacak mungkin. Dahsyat. Wih, Tuhan kalau ciptain kita sempurna. Asam lambung, saudara tahu asam lambung itu yang mencerna. Bahkan asam lambung itu dapat melarutkan logam. Jadi kalau asam lambung itu kena kulit luar, hancur. Tapi Tuhan bentuk sedemikian rupa lambung kita. Dengan asam yang begitu keras, logam bisa cair. Tapi ada lapisan. Tuhan itu kalau ciptain sesuatu itu luar biasa. Bahkan salah satu organ penting dalam tubuh dan hati, dalam tubuh manusia namanya hati, liver. Tanpa disadari, ini peneliti katakan begini, organ yang satu ini ternyata mempunyai sekitar 500 fungsi berbeda. Dan beberapa di antara yang paling dikenal adalah memproses makanan yang diserap usus, memproduksi getah empedu, dia menyerap racun. Jadi kalau saudara makan, racun tuh paling banyak tuh diserap sama hati. Mengontrol kadar lemak tinggi dan glukosa tinggi. Jadi kalau lemak itu melonjak tajam, itu diproses sama hati. Glukosa diproses sama hati. Pokoknya yang tajam-tajam itu diproses sama hati. Perkataan suami yang tajam, itu diproses sama hati. Ya, perkataan istri yang tajam itu diproses sama hati. Bahkan yang paling sederhana aja deh, saya mau ajak setiap Jumat perhatikan. Ini sederhana banget. Tuhan itu nempatin hidung itu dengan sempurna loh saudara. Tidak peduli seperti apapun panjang dan pendeknya hidung kita, tapi posisi lubangnya sempurna. Saya mau tanya jemaat Tuhan, posisi hidung saudara ada di mana? Menghadap ke bawah, menghadap ke depan, atau menghadap ke atas? Hah? Iya. Engkau coba dicek aja dulu. Menghadapnya kemana? Ke bawah, ke depan, atau ke atas? Ya, saya ngerti sebagian jemaat bilang sepertinya menghadap ke depan pendeta, itu karena pesek ya. Tapi saya percaya tidak langsung 90 derajat ya, 180 derajat itu arahnya. Pasti agak-agak sedikit 45 ya 90 lebih lah. Pokoknya pasti ada ke bawahnya itu. Tapi Tuhan gak pernah buat dari awal lubang itu ke atas. Coba aja Tuhan misalkan udah bikin ribet yang lain, udah penuh dengan ketelitian, pas bikin hidung udahlah taruh aja ke atas. Repot. Iya, pas hujan. Ya kan? Kalau lubang hidung ada ke atas, repot itu saudara. Atau pas mandi, ya. Atau kita lagi olahraga ya kan, itu keringat dari kepala netes masuk lubang itu, repotnya minta ampun. Tuhan tempatkan dengan posisi yang paling pas. Apa maksudnya pendeta dari jokes ini? Jadi sederhana sekali. Apapun yang Tuhan buat selalu punya tujuan yang spesial. Begitu juga dengan hidup saudara. Pak, Bu, anak-anak muda, stop underestimate dengan memperkatakan tidak ada yang penting dari saya. Tidak ada yang spesial ya saya. No, Tuhan ciptakan engkau dengan spesial. Just do it. Ketika Tuhan izinkan engkau jadi sesuatu, lakukan saja tanpa ragu. Karena Dia Allah yang memperlengkapi kita. Yang kedua, kenapa kita harus melakukan apa yang Tuhan perkatakan? Kenapa temanya just do it? Yang kedua saya catat, engkau bisa melakukan sesuatu, engkau bisa mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dengan memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan saya. Alkitab cerita, dengan hanya 300 orang, Gideon mengalahkan seluruh tentara dari Midian yang Alkitab pakai bahasa hiperbola untuk menunjukkan betapa banyaknya mereka. Alkitab katakan seperti belalang di padang gurun. Jumlah unta mereka seperti pasir di lautan. Begitu banyak sampai Alkitab tidak pakai angka untuk menghitung bangsa Midian. Tapi Alkitab katakan hanya dengan ke-300 orang diluluh lantakan seluruh tentara dari Midian. Dan ini luar biasa. Alkitab katakan prosesnya sangat rumit. Tuhan bilang sama Gideon, tanya yang takut suruh pulang.
Setelah sisa yang berani, Tuhan bilang lagi minum. Yang minum seperti anjing suruh pulang. Hanya sisa 300. It's impossible. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Apakah Gideon lari? Apakah Gideon menyembuhkan diri? Atau Gideon mulai mempersalahkan Tuhan? Kenapa Tuhan buat seperti ini? No. Tapi kita seringkali seperti itu, saudara. Kita seringkali mempertanyakan, kenapa Tuhan saya seperti ini? Kenapa Engkau izinkan hal buruk seperti ini? Engkau lupa, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Ketika Tuhan ajak kita untuk melangkah, lakukan saja. Saya percaya betul ya, ketika gembala kita, Bapak Pendeta Helmianto, Tuhan perintah untuk membangun gereja ini, saya percaya ada tekanan secara pribadi. Ada masa-masa di mana secara manusia mempertanyakan, bagaimana nanti Tuhan? Gembala kita membuat gereja ini dengan banyak pertimbangan. Nanti jalan tidak, nanti benturannya apa. Dan selama proses itu terus dilakukan dalam pembangunan gereja ini, kan masalah-masalah terus ada. Tantangan, kesulitan, tekanan tetap ada. Tapi lihat, yang dilakukan gembala kita, Pendeta Helmianto, just do it, lakukan saja. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan. Dan seperti yang saudara sedang saksikan, Tuhan sedang berkarya, Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang memberkati banyak jemaat Tuhan melalui gereja ini. Kenapa? Karena just do it, lakukan saja. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita dalam hidup ini berani melangkah, bahkan meskipun tidak memahami sepenuhnya apa yang Tuhan sedang rancangkan? Karena kita yakin Allah kita akan memperlengkapi kita. Kalau Tuhan sudah perintah, kalau Tuhan sudah menyuruh sesuatu, Tuhan yang sempurnakan untuk kita keluar sebagai pemenangnya. Ada begitu banyak referensi kisah-kisah dalam Alkitab. Tapi saya mau ajak setiap jemaat Tuhan, Pak, kalau Tuhan izinkan kau jadi pedagang, jangan pernah takut, Pak. Just do it. Percaya Tuhan pasti buka tingkap-tingkap berkat itu. Kalau Tuhan ajar engkau, mengarahkan engkau menjadi seorang wanita karir, pria karir, pekerjaan apapun yang sedang Tuhan izinkan engkau miliki, lakukan. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah meratapi keadaannya. Ya tapi saya seperti orang-orang besar pun seringkali dimulai dari hal yang mustahil. Gembala sidang kita bukan terlahir dari keluarga kaya raya. Tapi hari ini Tuhan memberkati apa yang dikerjakannya. Jawabannya sederhana, just do it. Allah memperlengkapi. Kalau engkau ibu rumah tangga, lakukan bagianmu. Kalau engkau seorang yang masih sekolah, lakukan bagianmu. Engkau yang kuliah, lakukan bagianmu. Dan ada bagian Tuhan yang memperlengkapi segala sesuatu, sehingga apa yang sedang kau jalani, engkau akan lihat indah pada waktunya. Kita satu dalam doa. Bersyukur, berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Maka biarlah ini terus memproses kami untuk semakin yakin dan teguh. Allah kami adalah Allah yang selalu memberikan kemenangan. Allah yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dimanapun jemaat-jemaat Tuhan berada yang sedang menyaksikan video ini, mereka yang putus asa diberi pengharapan. Mereka yang kekurangan dicukupkan. Mereka yang sakit disembuhkan. Bahkan setiap mereka yang sedang mengalami masa-masa berat, mereka yang putus asa, mereka yang kecewa, Tuhan berikan roh yang baru untuk mereka kembali menatap rencana Tuhan indah pada waktunya. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, diberkatilah kami. Amin.